Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Pendidikan kelas 4B akan mempresentasikan materi tentang manajemen kurikulum atau pembelajaran. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Adisti. Kepada Mbak Adisti, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalender sekolah. Kalender sekolah atau kalender akademik merupakan istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat suatu hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Pada umumnya, kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Jenis kegiatan yang ada pada kalender sekolah atau kalender akademik. Yang pertama, registrasi dan penerimaan mahasiswa pindahan dan transfer jenjang pendidikan. Yang kedua, penerimaan dan orientasi pengenalan mahasiswa baru. Yang ketiga, kuliah atau praktik atau ujian. Yang keempat, kuliah kerja nyata. Kelima, praktik kerja lapangan. Keenam, pengabdian masyarakat. Ketujuh, pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah wisuda. Selanjutnya, isi kalender akademik memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran, yaitu waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, minggu efektif belajar, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mapel termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, waktu libur, yaitu waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kalender akademik memuat sebagai berikut. Yang pertama, jadwal libur nasional dan cuti bersama. Yang kedua, jadwal penerimaan peserta didik baru dan masa pengenalan peserta didik. Yang ketiga, jadwal kegiatan penilaian tengah semester, akhir semester, dan perkiraan ujian nasional. Yang keempat, jadwal libur semester 1 dan semester 2 serta jadwal Ramadan dan juga Idul Fitri. Baik, untuk selanjutnya ada materi rencana kerja tahunan yang akan disampaikan oleh Mbak Bella. Kepada Mbak Bella, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai rencana kerja tahunan atau RKT. Rencana kerja tahunan bertujuan untuk merealisasikan program yang sudah direncanakan dalam rencana kerja sekolah secara periodik pada setiap tahunnya untuk mengetahui progres ketercapaian program kerja yang telah direncanakan. Melalui RKTS, satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan dengan arah yang jelas sebagaimana tujuan pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendidik dan membina peserta didik agar tumbuh cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkarakter, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Penyusunan rencana kerja tahunan satuan pendidikan sendiri memiliki tujuan di mana yang pertama, untuk merealisasikan program-program sekolah berikut tahapan-tahapannya dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian, mengikut sertakan warga sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan, menjalin mitra dengan komite sekolah, lembaga, serta instansi terkait, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah mengelola sumber pendanaan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku, menyusun program perencanaan penganggaran yang efektif, rasional, akuntabel, dan transparan. Rencana kerja tahunan satuan pendidikan setidaknya berisi beberapa hal. Yang pertama yaitu halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, bab 1 yang meliputi latar belakang, tujuan, dasar hukum, visi misi, profil kondisi sekolah. Kemudian bab 2 yaitu evaluasi program tahun sebelumnya,
yang meliputi analisis ketercapaian mutu pendidikan tahun sebelumnya, analisis ketercapaian mutu pendidikan saat ini, analisis pendidikan 1 tahun ke depan, identifikasi tantangan kondisi nyata sekolah saat ini, serta tujuan situasional atau sasaran. Kemudian bab 3 yaitu program prioritas yang meliputi rencana program kegiatan dan upaya pemecahan masalah, alternatif langkah-langkah pemecahan masalah, indikator keberhasilan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu bab 4, uraian kegiatan dan sumber dana rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, yang meliputi rekapitulasi penggunaan keuangan sekolah, rincian penggunaan keuangan sekolah, penanggung jawab, lampiran-lampiran, serta penutup. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Bella. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Isat. Kepada Mas Isat, saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya adalah jadwal pembelajaran. Untuk pengertiannya, merupakan tabel yang berfungsi untuk mengkoordinasikan 4 hal yang meliputi siswa, guru, ruangan, dan periode waktu. Kegiatan penyusunan jadwal dilakukan oleh bagian manajemen kurikulum yang dikerjakan oleh petugas khusus penyusun jadwal di SD dan di SMP seksi kurikulum, dan di SMA, SMK MA wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Fungsi jadwal pembelajaran ini sendiri untuk menjabarkan seluruh program pengajaran di sekolah, karena dengan melihat jadwal pembelajaran akan diketahui mata pelajaran apa yang akan diajarkan, kapan pelajaran itu akan diajarkan, di mana tempat atau ruang pelajaran diajarkan, dan yang keempat, siapa guru yang mengajar pada suatu kelas tertentu selama 1 minggu. Model jadwal pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah oral release, yang merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan beberapa jam pelajaran. Biasanya 2-4 jam pelajaran dan dilaksanakan bisa sekali atau 2 kali dalam 1 minggunya. Dan yang kedua adalah day release, yang merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sekali pertemuan dalam setiap minggu selama sehari penuh hingga materi selesai. Dengan tolak ukur materi dapat tersampaikan secara maksimal. Dan yang ketiga adalah block release, yang merupakan pembelajaran yang menggabungkan jam studi pada tiap tatap muka suatu mata pelajaran yang sebelumnya dilakukan tiap 1 minggu sekali hingga selesai menjadi 1 minggu penuh atau lebih hingga mata pelajaran tersebut selesai. Dengan tolak ukurnya, materi dapat tersampaikan secara maksimal dan sesuai dengan tuntunan kurikulum. Selanjutnya adalah jadwal ulangan. Ulangan sendiri merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Jadwal ulangan sendiri telah diatur di dalam kalender akademik dan meliputi ulangan harian, yaitu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Kemudian ulangan tengah semester UTS atau penilaian tengah semester PTS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur pencapaian siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama setengah semester atau sekitar 8 minggu. Cakupan ulangan ini meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Selanjutnya adalah ulangan akhir semester atau UAS. Ulangan akhir semester ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangannya juga meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Kemudian ada ujian sekolah atau US. Ujian sekolah ini adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Biasanya juga digunakan sebagai persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang terakhir adalah ujian nasional atau UN. UN merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri, yakni tentang
Pembagian beban atau tugas guru. Pembagian beban atau tugas guru. Beban kerja guru dalam 1 minggu sebagaimana pasal 2 Permendikbud nomor 15 tahun 2018 adalah 40 jam per minggu. Dalam waktu tersebut 37,5 jam adalah jam kerja efektif, sedangkan sisanya 2,5 jam adalah jam istirahat. Kegiatan pokok guru dalam jam kerja efektif sebagaimana pasal 3 Permendikbud Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 dikenal dengan singkatan 5M, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kegiatan ini mencakup pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran, program tahunan atau prota, program semester atau promes, dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai standar proses. Yang kedua ada melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Poin ini berkaitan dengan pelaksanaan RPP dengan ketentuan dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam per minggu. Yang ketiga ada menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Menilai hasil pembelajaran merupakan suatu proses pengumpulan dan pengelolaan informasi dalam mengukur hasil belajar siswa pada matra sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, membimbing dan melatih siswa. Kegiatan membimbing dan melatih siswa dapat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, melaksanakan tugas tambahan. Guru dapat melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru. Untuk lembaga pendidikan SMP atau sederajat, ada beberapa tugas tambahan untuk guru seperti menjadi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan lain sebagainya. Tugas tambahan ini setara dengan beban kerja 12 jam. Sesuai pasal 6 Permendikbud nomor 15 tahun 2018, guru dapat melaksanakan tugas tambahan lain seperti wali kelas, pembina OSIS, pembina kegiatan ekstrakurikuler, koordinator PKB atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Kemudian guru piket, penilai kinerja guru, pengurus organisasi guru atau asosiasi profesi guru, dan tutor pendidikan jarak jauh. Tugas tambahan guru tersebut berlaku 1 orang guru dalam 1 tahun dan ekuivalen dengan beban kerja guru 2 jam tatap muka per minggu, kecuali untuk guru piket di mana beban kerja guru piket ekuivalen dengan 1 jam tatap muka per minggu. Baik, terima kasih teman-teman bisa memahami dan mempelajari materi tentang manajemen kurikulum atau pembelajaran. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa memberikan sanggahan atau tanggapan ataupun bertanya tentang materi ini kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.